Ke pasar beli tomat, cakep. Diulek campur cabai pedasnya sampai du. Yuk, kita nonton Ibob terdahsyat. Ada kesayangan yang bikin I love you. Tenang Bunda Pandananla, saya lagi nggak di dasar laut. Saya masih di daratan nih, duduk saya. Tapi saya lagi nikmatin nih, salah satu akuarium. Atau biasanya pehobi itu ngomongnya glass pot atau mega tank karena ukurannya yang besar. Nah di dalam ini ada biota laut yang banyak. Ada ikan-ikan dan juga ada makroalga tanamannya. Tapi saya mau kenalin nih salah satu temen saya ya, predator ikan laut. Penasaran kan? Ikutin saya. Si Anton mainnya hari ini nggak kaleng-kaleng, Bun. Tuh, coba lihat, berani bingit. Nyamperin pehobi ikan yang punya ikan hiu. Di, beneran itu, Ton, ikan hiu. Yang ini hiu black tip. Yang ini hiu begong. Ada juga hiu white tip. Terus hiu toke. Oh iya, FYI nih Bun. Hiu tuh termasuknya ikan bukan mamalia ya. Coba Ton, tanyain ke yang lebih expert. Emang gak bahaya itu melihara ikan yang jadi top predator di laut? Karena memang kalau misalkan ini termasuk ikan predator. Oke. Ikan hiu adalah top of predator lah di kalangan ikan. Jadi itu kalau misalkan mereka akan usil atau akan mangsa ikan-ikan lain, itu biasanya dia karena lapar. Selama kita menjaga pakannya tetap aman, it's okay sih. Dan juga kalau kita mau kasih dia makan, tetap kita menggunakan lawan dunia. Kenapa kok kalau dikasih ikan air tawar? Karena yang pertama, bakteri atau virus yang ada di air tawar tidak bisa menyerang atau hidup di air laut. Jadi ikan hiunya aman. Oh, oke. Berarti yang penting pakan terjaga, biar si dia selalu tenang dan nyaman. Nah, kalau soal perawatannya sendiri gimana kok? Secara kan yang dipelihara pemangsa. Yang paling pertama yang harus diperhatikan karena memang kebetulan dia hidupnya di air, tentu air yang harus diperhatikan. Jadi salah satu yang paling berpengaruh besar sama si ikan ini adalah air. Jadi kita melakukan perawatan air, di parameternya, habis itu kestabilan airnya, itu semua harus diperhatikan. Nah untuk parameternya sendiri itu gimana cara ngukurnya kok? Jadi kalau di air laut itu tentu karena dia ada kadar garam, salinitas. Benar-benar. Salinitas kalau untuk ikan hiu ini kita tetap jaga di 10-22. Oke. 10-22, walaupun terkadang ikan hiu itu punya kadar toleransi di 10-17 dia masih... Tuh Bun Pan, jadi perhatiin bingits urusan airnya ya. Karena sebagai biota laut, kalau air di akuariumnya nggak sesuai bisa menyakiti. Cara ngeceknya gampang, ambil sampel air, terus diukur deh pakai alat khusus. Refraktometer namanya. Perlu dijaga juga suhu air, karena si ikan hiu ini termasuk hewan berdarah dingin. Jadilah tempat seliwerannya pasti perairan hangat gitu Bun Pan. Dan terpenting gak boleh terabaikan adalah ekosistemnya. Meski bingit dibuat sedemikian rupa mirip habitat aslinya. Saya lihat di sini ada batu-batuan, ada pasirnya, dan katanya juga batuannya sebenarnya batu buatan. Siap. Ini cuman gunanya untuk cantik-cantikan aja atau memang ada fungsinya juga nih kok? Fungsinya juga ada. Tapi sebelumnya, kenapa kita pakai artificial rock ataupun batu buatan? Karena memang live rock itu sendiri sudah dibatasi penggunaannya. Oke. Jadi kan itu mengambil sumber daya alam secara besar-besaran itu kan juga dilarang. Makanya kita sebagai hobis menggunakan artificial rock. Walaupun nantinya tetap akan berfungsi sama seperti
live rock pada umumnya. Jadi dia tetap bisa tumbuh bakteri di mana nantinya itu bisa jadi bakteri pengurai. Oke. Walaupun dia ada di atas ini sih cuma hiasan. Tapi kalau yang ada di bawah dalam-dalam itu bisa menjadi substrat atau bisa jadi di mana tempat bakteri itu hinggap. Bisa jadi bakteri pengurai di main tank yang kita punya. Meski harus dibuat mirip, jangan ambil langsung dari alamnya. Karena bisa merusak ekosistem laut nanti. Beli aja versi imitasi, udah ada dan berfungsi sama. Nah, Bunda Pada dan keluarga, sudah pasti kalau pelihara yang namanya ikan hiu pun yang diperhatikan adalah apa? Airnya dong. Nah, dari sini, lihat, rerumputan ini, tenang, ini bukan rumput tetangga. Tapi rumput makroalga. Ini gunanya adalah untuk menyerap nitrat, nitrit dan juga protein serta racun-racun yang berbahaya untuk ikan hiu. Jadi airnya difilter secara alami. Jadi aman, bisa dipakai ke kolam hiunya langsung. Tuh, kata Ko Antoni, makroalga atau tanaman laut ini bisa-bisa aja kok tumbuh sendiri meski medianya imitasi aka buatan. Gak ngadi-ngadi Ko Antoni, sampai bikin akuarium sendiri buat si makroalganya. Biayanya sampai 400 jutaan, Bun. Oh no. Namanya Mega Tank. Nah, cuma hati-hati. Kalau si kesayangan udah rada-rada kelihatan gak enak badan, harus segera diset ulang kecepatan arus di kolamnya. Biar memicu si hiu bernafas lebih banyak, sehingga saluran pernafasannya pun lancar. Nah, Bunda Pada dan Nanda ngeliat kan? Saya barusan megang-megang ikan hiu. Ini ikan hiu blacktip. Nggak seperti yang kita bayangin kalau misalnya ikan hiu itu galak. Ternyata ikan hiu ini aman buat dipegang, ramah sama manusia. Tapi yang penting yang harus diperhatikan adalah tangan kita nih. Tangan kita meskipun berdarah, itu ternyata belum tentu bahaya buat tangan kita untuk digigit. Tapi yang pasti tangan nggak boleh baunya amis. Kalau misalnya baunya amis, itu memicu dia untuk menafsu makannya. Jadi tangan kita bisa digigit. Hati-hati ya. Widih, not deh Ton kalau gitu. Bau-bau tangan jangan amis kalau mau menghandle. Karena si dia gampang bingit kepancing sama aroma-aroma amis gitu. Fact-nya nih Bun, ternyata cerita hiu suka asal menyerang apapun gak begitu adanya. Bahkan di alamnya dia cuma memangsa satwa yang lagi sakit atau terluka aja. Gegara ini pula, hiu suka dianggap salah satu pembersih di ekosistem laut. Oke, Bun Pan, dari aku ada sedikit mau memberikan informasi atau tips mengenai pemilihan ikan hiu yang aman ketika kita mau pelihara di rumah. Jangan sampai kita baru beli, nantinya begitu sampai kita pelihara nggak lama mati. Jadi paling pertama harus dilihat dari karakter si ikan, cara berenangnya. Kalau ikan hiu, pada umumnya yang dijual pasaran adalah hiu black tip. Kalau black tip itu lebih cenderung berenang lurus, mulut tidak boleh terlalu terbuka, dan juga tidak boleh dorong ekor ke bawah. Itu karakteristik yang paling mudah kita lihat. Yang kedua, kita harus tanya kepada si penjual dari mana hiu itu berasal. Dari kerambah kah? Atau sudah melalui proses rekondisi kah? Atau tangkapan liar langsung. Kalau tangkapan liar langsung akan sangat sulit atau kecil kemungkinan untuk bisa bertahan lama ketimbang yang sudah direkondisi. Oh alah, istilahnya tahu bibit bebet bobotnya ya kok. Biar bisa menyesuaikan treatment yang harus kita kasih ke si dia. Terpenting juga ukuran kolam diperhatikan bingit Bun Pan. Jangan sempit, harus leluasa agar si kesayangan bisa seliweran bebas sesuka hati.